Ya, salam Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah pujian penyembahan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, dan kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam acara siraman rohani hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan yang kemarin Bapak Ibu Saudara tentang hari Tuhan. Tetapi untuk hari Tuhan hari ini saya akan membahas di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 37 sampai 44 Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan ajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman di dalam pasal 24 sampai 25. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita akan fokus di ayat yang ke-37 sampai 44. Mari langsung Bapak Ibu Saudara kita baca di ayat 37. Bagaimana tentang hari Tuhan atau kedatangan anak manusia. Bapak Ibu Saudara, ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti Yesus datang di awan-awan, Saudara. Lah, itu terjadi seperti halnya zamannya Nuh. Zamannya Nuh maksudnya Bapak Ibu Saudara, zaman air bah datang, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus mengerti tanda-tanda dan peristiwa yang sedang terjadi, bahwa nanti dunia ini akan hancur, dunia akan diakhiri Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan akan datang di awan-awan, dan setiap kita akan memasuki kehidupan yang baru, yaitu di langit baru dan bumi baru Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus mengerti peristiwa-peristiwa apa yang harus membuat kita sadar dan mempersiapkan diri. Ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum air bah datang dan sesudah air bah datang, Nuh dan keluarganya masuk bahtera, orang-orang waktu itu fokus hidupnya, proyeksi hidupnya, yang dikejar hidupnya cuma makan, minum, kawin dan mengawinkan. Hal itu akan terjadi sebelum anak manusia datang di awan-awan. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang akan memfokuskan dirinya bukan kepada kekekalan, bukan kepada kehidupan setelah kematian, bukan kepada langit baru dan bumi baru, tetapi yang dipentingkan hidup hari-hari ini waktu membuka mata, yang dipikir cuma makan, yang dipikir cuma minum, yang dipikir cuma yang dipakai, yang dipikir cuma kawin dan mengawinkan Bapak Ibu Saudara. Dan ini terjadi di dalam kehidupan hari-hari ini, sehingga orang akan tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki, maka dia akan terus mencari dan mendapatkan, sehingga dengan mendapatkan itu dia akan merasa nyaman dan bahagia, sehingga dia bisa makan, bisa minum, dan dia bisa melakukan kawin mengawinkan Bapak Ibu Saudara. Dia bisa melakukan perzinahan, prostitusi, melakukan hubungan seksual dengan siapapun. Lah, inilah nilai yang akan terjadi sebelum Tuhan datang yang kedua kali Bapak Ibu Saudara. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara, banyak hari-hari ini rumah tangga Kristen hancur, dan mereka mengatakan cerai Bapak Ibu Saudara. Masalahnya apa? Mungkin saya nggak cocok, ya sudah, saya kawin dengan orang lain. Ya sudahlah, saya nggak cocok dengan kamu, karakter kamu, saya mau kawin lagi dengan orang lain. Saya nggak cocok sama kamu, kamu menyakiti hati saya. Ya sudahlah, kita selesai, terus dia kawin dengan orang lain. Inilah proses kawin mengawinkan Bapak Ibu Saudara. Dia yang suka dia lakukan, dia yang mau dia lakukan, tanpa dia mengerti kebenaran firman Tuhan seperti apa Bapak Ibu Saudara, dan dianggap dalam pemikiran paradigma mereka benar. Lah, inilah peristiwa yang akan terjadi, sehingga orang-orang sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali atau hari Tuhan datang, orang akan memproyeksikan hidupnya cuma makan, minum, dan dia pakai, kawin dan mengawinkan Bapak Ibu Saudara. Ini seperti hal yang dikatakan Tuhan Yesus waktu khotbah di bukit. Bapak Ibu Saudara, orang tidak mengenal Tuhan pun yang dicari cuma makan, minum, dan dipakai. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang yang mengenal Tuhan harus mencari kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, proyeksi hidup orang Kristen berbeda, tujuan hidup orang Kristen berbeda. Makan penting, minum juga penting, Saudara, harus kita lakukan setiap hari. Proses kawin mengawinkan memang itu terjadi, kita harus menikah Bapak Ibu Saudara. Seksual kita harus kita arahkan secara jelas, tetapi bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah mempersiapkan diri tentang kehidupan akan datang Bapak Ibu Saudara. Itu fakta kebenaran. Mari lanjut kita ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah hal kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi orang yang makan minum, dia memakai apapun yang dia sukai dan kaya mengawinkan, dia tidak sadar kalau dunia ini akan hancur Bapak Ibu Saudara. Karena dia sudah terikat oleh hawa nafsunya, kedagingannya, dan iblis membelenggu dia, sehingga mereka tidak sadar bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kekal.
Sehingga waktu terjadi namanya Tuhan datang di awan-awan dan Tuhan menyelesaikan segala dunia ini dengan diakhiri, mereka akan tidak menyadari dan mereka cuma melihat bahwa memang dunia ini hancur, Bapak Ibu Saudara. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-40 dan 41 dikatakan, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi ada fakta kebenaran Alkitab. Ada orang yang ditinggal, ada orang yang dibawa. Berarti Bapak Ibu Saudara, ada orang yang diselamatkan masuk langit baru bumi baru. Ada orang yang tidak diselamatkan dan berakhir di dunia ini menjadi api kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari biar kita menjadi orang-orang yang tergolong yang diselamatkan. Karena kita mempersiapkan diri, kita memfokuskan hidupan kita bukan hanya perkara duniawi, lahiriah, makan, minum, dipakai, dan kawin mengawinkan. Tapi kita mempersiapkan diri, Tuhan, aku mau masuk langit baru dan bumi baru bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kau ajak suamimu, kau ajak istrimu, kau ajak keluarga sanak saudaramu, supaya mereka adalah orang-orang tergolong orang yang diselamatkan dan tidak akan mengalami penderitaan untuk dunia yang akan diakhiri, tetapi kita akan dibawa di dalam kehidupan kekekalan, yaitu langit baru dan bumi baru. Maka Tuhan Yesus mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Pesannya Tuhan Yesus, mari kita berjaga-jaga. Lihat roh kita hari ini bagaimana. Apakah Bapak Ibu rohaninya kuat atau tidak? Lihat hari ini apakah kau rajin membaca firman? Apakah roh rajin berdoa? Apakah kau rajin bersekutu dengan Tuhan? Apa sebaliknya? Roh kita redup, roh kita mungkin mati, kita mulai mungkin menyeleweng, kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita masih dalam pergumulan dosa, kita mungkin masih dalam motivasi hidup yang salah, tidak mengarahkan hidupan kita kepada kekalan. Tuhan suruh kita berjaga-jaga, waspada, supaya kita tidak termasuk golongan yang ditinggal atau orang yang fokusnya cuma makan, minum, kawin, mengawinkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus senantiasa berjaga-jaga. Jaga rohanimu, jaga pembacaan firman-Mu, jaga hidupmu baik-baik, jaga keluargamu, jaga kelakuanmu baik-baik, jaga perkataanmu, jaga tindakan kita baik-baik, supaya sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga fokus itulah yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita untuk kita memasuki kehidupan yang akan datang. Terus dikatakan Bapak Ibu Saudara ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, Saudara, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siap sedia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kematian menjemput kita, kita siap. Kalau misalnya besok Tuhan datang di awan-awan, kita siap. Kalau misalnya besok dunia diakhiri, kita siap. Siapnya itu karena apa? Kita mengerti panggilan kita. Kita sudah mempersiapkan diri. Saya sudah memfokuskan hidupku pada kekekalan. Aku tidak fokus kepada dosa, makan, minum, kawin, mengawinkan. Tetapi aku berusaha untuk menyenangkan Tuhan, mempersiapkan diri. Sebab Tuhan kebahagiaanku, kehidupanku bukan selamanya di bumi ini. Cuma kehidupanku harus di kekekalan, di langit baru, bumi baru. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, Nuh diperintahkan Tuhan buat bahtera, supaya bahtera itu menyelamatkan Nuh dari air bah. Sekarang Bapak Ibu Saudara, secara umum bahtera itu kapal, tetapi secara lambang bahtera itu yang menyelamatkan Nuh dari air bah. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menyelamatkan kita di akhir zaman ini, di hari-hari yang tidak baik ini, di dalam kondisi dunia yang mencekam hari ini, cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita akui, yang sudah mati, bangkit di hari ketiga dan naik ke surga. Maka daripada itu Bapak Ibu, mari kita masuk di bahtera. Mari kita bawa keluargamu ke bahtera itu, bawa hidupmu ke Yesus, bawa segala apapun yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan, sehingga kita adalah orang-orang yang tergolong masuk di dalam bahtera. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Yesus yang sebagai juru selamat memberi jaminan dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa, di dalam kehidupan yang Bapak Ibu hadapi, jangan fokus cuma makan, minum, kawin, mengawinkan. Mari kita berjaga-jaga, jaga kelakuanmu, jaga hidup kudusmu, jaga rohanimu, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi dosa yang kita sembunyikan, tidak ada kelicikan-kelicikan dalam kehidupan kita yang kita sembunyikan, kemunafikan. Tapi Tuhan siap menguji, memurnikan kita
Tuhan, kebahagiaanku hanya Tuhan Yesus saja. Demikian Bapak Ibu Saudara untuk siraman rohani hari ini tentang hari Tuhan seri yang kedua. Mari kita berdoa dan kita akan ketemu kelanjutan untuk besok dan selanjutnya. Mari kita berdoa. Saya mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kami telah menikmati pujian, penyembahan dan doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Karena kami harus senantiasa berjaga-jaga. Sebab dunia yang hari ini kami hidupi pada akhirnya akan binasa, akan dilenyapkan. Dan Tuhan menyediakan kami langit baru dan bumi baru. Tuhan, kami menyongsong Tuhan di atas awan-awan. Dan kematian itu merupakan kebahagiaan buat kami semuanya. Karena kami mempersiapkan itu. Buat kami Tuhan tidak fokus kepada makan, minum, dan kawin mengawinkan. Tapi kami mau fokus kepada hidup menyenangkan Tuhan. Tuhan adalah bahtera hidupan kami. Yesus adalah juru selamat dalam hidupan kami. Kondisi keadaan apapun yang terjadi hari ini Tuhan, biar kami punya sikap yang berjaga-jaga. Sehingga jalan hidupan kami tidak teledo dan salah. Tetapi hidupan kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka alami Bapa di surga, biar berkat daripada Allah Bapa surga, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mencapai hidupan mereka sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat. Tuhan Yesus memberkati.